Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kita bertemu kembali ya dengan pelajaran tercinta kita, yaitu pelajaran sejarah Indonesia. Untuk hari ini kita akan mengulas yang namanya sistem kepartaian dan pemilu pertama kali di Indonesia, yaitu pemilu 1955. Kita akan lihat apakah pemilu di tahun itu sama dengan pemilu sekarang, gitu ya. Perhatikan gambar ini. Kalau pemilu dulu itu kampanyenya itu melalui pamflet-pamflet besar-besar seperti ini, dan bahasanya mungkin masih vulgar gitu ya. Kemudian pamflet-pamflet ini ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, di pojok-pojok jalan, di pinggir jalan, supaya orang itu mudah melihatnya. Kalau sekarang kan tidak ya, mungkin lebih ke lebih banyak ke media sosial, tidak lagi dengan dengan ya masih seperti ini, tetapi sekarang itu lebih efektif di media sosial gitu ya, banyak yang membaca. Kita lihat materi lebih dalam. Dasar dalam pembentukan partai politik. Awalnya bangsa kita hanya punya partai tunggal, yaitu PNI. Tetapi untuk membuktikan bahwa kita adalah negara demokrasi, maka melalui maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945, maka rakyat Indonesia diperbolehkan membentuk yang namanya partai politik. Nah, setelah adanya maklumat ini, maka partai-partai politik di Indonesia itu bermunculan. Kita lihat ada partai apa saja yang muncul di Indonesia. Ini ya, ada yang berideologi Islam, ada yang berideologi nasionalis, ada yang berideologi sosialis, bahkan komunis, ini sosialis dan sebagainya, gitu ya. Jadi macam-macam. Tidak, pendirian partai saat ini tidak semata-mata hanya kepentingan, tidak hanya program, gitu ya. Tetapi partai-partai yang muncul di saat itu lebih kepada ideologi yang sama. Ini kan juga ya memiliki ideologi yang sama. Mereka cenderung memilih partai itu berdasarkan ideologi, bukan kepentingan saja. Yang ini contoh surat suara ya, surat suara yang yang muncul di saat pemilu. Surat suaranya seperti ini. Jadi banyak partai, hanya partainya saja yang dimunculkan. Kalau sekarang kan tokohnya ya, atau lebih ke figur. Sekarang kita memilih figurnya, tidak lagi partainya. Kalau ini kan hanya dulu memilih partai. Ideologinya misalnya Islam, memilih ideologi yang mana? Ideologi nasionalis, yang dipilih partai yang mana gitu. Kalau sekarang cenderung memilihnya itu figur. Kita lihat kesimpulannya bahwa sistem kepartaian di Indonesia itu adalah multipartai karena diikuti oleh banyak partai yang terdiri dari banyak ideologi. Tetapi sayangnya yang terjadi saat itu bahwa dengan banyaknya partai itu ternyata kondisi politik di Indonesia semakin rumit, ya kan? Partai yang ada justru mementingkan ideologinya sendiri, tidak mementingkan bagaimana bangsa ini supaya damai. Seperti itu ya, misalnya yang berideologi Islam ternyata ingin mendirikan negara Islam, yang nasionalis ingin mendirikan negara nasionalis, bahkan ada juga yang sosialis komunis ingin mendirikan negara komunis, sehingga ternyata ini tidak menyelesaikan masalah, gitu ya. Kabinet yang sudah terbentuk nanti saling menjatuhkan. Jadi akhirnya pada saat itu bermunculan masalah sosial, ekonomi, bahkan banyak sekali pemberontakan ya tidak selesai karena orang-orang yang di atas ini saling bersaing, mereka tidak bisa bersatu untuk memutuskan gitu. Kita lihat sekarang kita lihat pelaksanaan pemilunya. Nah, ini kita lihat ya, pemilu saat itu tuh orang-orang Indonesia itu sangat antusias mengikuti pemilu. Mereka itu berduyun-duyun menuju pemungutan suara hanya untuk memilih
pemimpin mereka gitu ya. Inilah gambaran saat itu, antrinya begitu panjang. Tapi kan saat itu nggak ada corona ya, nggak apa-apa ya. Ini berduyun-duyun seperti itu, mereka sangat antusias sekali. Kalau kita lihat ini di perkotaan ya, di belakangnya itu ada gedung-gedung zaman dulu, ini perkotaan zaman dulu gitu. Kita lihat lagi, nah ini kampanyenya, ini kampanye zaman dulu tuh seperti ini, masih diikuti oleh banyak orang, berkeliling kampung, berkeliling kota, menyuarakan menyuarakan program-program mereka. Ini juga pelaksanaan pemilu, antrinya itu panjang, mereka rela berdesak-desakan ngantri untuk menyalurkan suara mereka gitu ya. Ini saat kampanye gitu di lapangan, betul-betul mereka itu sangat antusias. Kita lihat pemilihan umumnya. Nah, ini tujuan pemilu saat itu, tujuan pemilu 1955 yaitu memilih anggota parlemen dan anggota dewan konstituante, yang nantinya badan konstituante ini bertugas membuat undang-undang dasar baru sebagai pengganti undang-undang sementara. Gitu ya. Pelaksanaan pemilu pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Pemilihan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan 29 September 1955, dan tahap kedua yaitu tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Itu ya. Tetapi ingat bahwa pemilu saat itu dianggap pemilu yang paling demokratis di Indonesia. Mereka betul-betul memilih sesuai dengan hati nurani mereka, memilih sesuai dengan ideologinya. Kalau sekarang mungkin banyak faktor ya mereka memilih partai, mungkin money politik, mungkin pengaruh teman, mungkin pengaruh media sosial, mungkin pengaruh keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu itu mereka memilih berdasarkan ideologi mereka gitu ya, paham ya. Kemudian kita lihat partai mana yang menang gitu ya. Ini di pemilu pertama, pemungutan suara untuk memilih anggota DPR. Ternyata PNI adalah partai yang unggul sama Mas Yumi. Kalau kita lihat kabinet-kabinet yang berkuasa kemarin ya, masih ingat ya di materi pertama kita, itu kabinet yang berkuasa itu kebanyakan dari PNI dan Mas Yumi. Ini pun akhirnya kan muncul itu ya, mosi saling tidak percaya, akhirnya muncul keinginan saling menjatuhkan. Kita lihat pemilu yang kedua. Pemilu yang kedua untuk memilih badan konstituante itu juga dimenangkan oleh PNI dan Mas Yumi gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ini hasil sidang konstituante. Ternyata pada sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara, yaitu Pancasila yang nasionalis ya kan. Kemudian muncul Islam yang punya ideologi Islam, kemudian sosialis yang punya ideologi sosialis dan komunis, kemudian mengerucut menjadi Pancasila dan Islam. Kan tidak bisa, nanti 2 ya ideologinya tidak bisa. Akhirnya Dewan Konstituante tidak bisa menyelesaikan perbedaan pendapat yang terkait dengan dasar negara sampai tahun 58. Ini masalah tidak selesai. Kondisi ini mendorong Soekarno di amanatnya di depan sidang konstituante mengusulkan kembali ke UUD 45 ya kan. Ini kesalahan di masa lalu, bahwa kondisi seperti ini tidak bisa karena mereka tidak bisa menerima keputusan dari partai yang lain. Akhirnya yang terjadi seperti ini, bubar, akhirnya kembali ke UUD 45 itu ya. Lah penyelesaiannya akhirnya Soekarno mencari jalan pemerintahan ya kan, mencari jalan keluar, akhirnya tidak lagi terpengaruh dengan parlementer, kemudian berubah menjadi condong ke blok timur gitu ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.